Pemirsa, berita Banjarmasin kembali hadir menjumpai Pian hari ini. Kali ini Lon Ulun Zaldi Ariandi. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan. Berikut berita utama hari ini. Dua pasien COVID-19 di Rumah Sakit Idaman Banjarbaru meninggal dunia. Belasan pasien COVID-19 di Rumah Sakit Idaman Banjarbaru probable Omikron. Kasus COVID-19 di Kota Banjarmasin kembali meningkat. Sudah ada 828 orang terkonfirmasi. Dua pasien COVID-19 di Rumah Sakit Daerah RSD Idaman Kota Banjarbaru meninggal dunia. Dikonfirmasi Selasa siang, pihak RSD membenarkan dua pasien berusia 32 dan 57 tahun meninggal pada Senin lalu. Mereka adalah warga Guntung Manggis dan Landasan Ulin yang menjalani perawatan sejak beberapa hari lalu. Dari hasil tes usap antigen, keduanya dipastikan positif COVID-19. Sedangkan hasil tes jenis virus probable Omikron. Selain itu, kedua pasien tersebut juga mengidap penyakit gagal ginjal dan stroke. Pak, infonya ada yang meninggal sudah, Pak? Ya, benar. Sampai hari kemarin itu sudah 2 orang yang meninggal dunia. Yang satu laki-laki umur 32 tahun dengan komorbid gagal ginjal yang kami ketahui juga statusnya belum vaksin karena memang belum diizinkan untuk vaksinasi. Kemudian yang satu lagi perempuan usia 57 tahun dengan stroke begitu. Jadi dua-duanya memang terkonfirmasi COVID-19. Keduanya belum pernah divaksin COVID-19 karena memiliki penyakit penyerta atau komorbid. Dari Kota Banjarbaru, Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Belasan pasien COVID-19 di Rumah Sakit Daerah RSD Idaman Kota Banjarbaru probable Omikron. Pasien di RSD Idaman yang masih dirawat berjumlah 18 orang. Mereka terkonfirmasi positif COVID-19 dari hasil tes usap antigen. Sedangkan hasil tes jenis virus mereka probable Omikron, sama seperti dua pasien yang meninggal pada Senin lalu. Terkait dengan pasien yang kita duga atau arahnya ke probable COVID atau suspek COVID, itu sampai hari ini, per hari ini tanggal 8 Februari sudah 18 orang yang kami rawat inap di sini, terbagi pada ruang isolasi bilatik dan ruang isolasi parkit. Jenis COVID-nya yang dideritanya apa sudah, Pak? Sementara ini memang dari hasil LHU yang dikirim dari pusat laboratoriumnya itu memang kata-katanya ada yang suspek, ada yang probable Omikron memang. Gitu. Cuma kita sementara ini memakai istilahnya ke arah probable Omikron atau ke konfirmasi COVID. Gitu. Masyarakat Kota Banjarbaru diminta waspada penularan Omikron dan diimbau disiplin menerapkan protokol kesehatan. Dari Kota Banjarbaru, Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Kejaksaan Negeri Kejari Kota Banjarbaru menggelar vaksinasi dosis ketiga atau booster untuk tenaga pelayan publik. Vaksinasi digelar di kantor Kejari kawasan Trikora Guntung Paikat Banjarbaru Selatan, Selasa pagi. Kegiatan diikuti ratusan tenaga pelayan publik dari kejaksaan, pengadilan,
BPBD, Kesbangpol, dan Inspektorat. Kajari Andri Irawan mengatakan jumlah peserta mencapai lebih dari 250 orang karena ada sejumlah warga yang juga antusias mengikutinya. Alhamdulillah hari ini yang kita targetkan 250, sepertinya lebih sudah 270 yang tercatat. Karena ada beberapa masyarakat juga yang antusias dari jam setengah 9 pagi tadi sudah datang ingin divaksin. Monggo silakan, ini kerjasama kita dengan Dinas Kesehatan dari Kota Banjarbaru. Dan alhamdulillah memang kegiatan ini didukung penuh oleh seluruh Forkopimda, hadir di sini Pak Dandim, Pak Wali Kota, ya kan, ada juga Ketua Pengadilan Militer. Jadi kami berharap kegiatan seperti ini dapat terus berlanjut, bukan hanya kepada para pelayanan publik, tapi juga kepada seluruh masyarakat. Kalau anggota Dewan sudah ya. Sudah Pak ya. Beberapa minggu bulan kemarin, awal Januari itu sudah ada vaksinasi massal di anggota DPRD, tepatnya di Aula Lingganan. Itu vaksin yang ketiga Pak? Ya. Tapi waktu itu saya agak terlambat karena lagi di luar, makanya pada hari ini bisa melaksanakan vaksin ketiga saya. Mudah-mudahan bisa dilaksanakan seluruh instansi di Banjarbaru. Akan melaksanakan percepatan booster atau tahap ketiga vaksinasi di Kota Banjarbaru, termasuk juga meningkatkan cakupan vaksinasi kepada lansia di Kota Banjarbaru. Jadi yang mana lansia sampai dengan saat ini masih di angka sekitar 65%. Insya Allah di akhir minggu atau 2 minggu kemudian kita akan menembus di angka 70% untuk lansia sesuai dengan instruksi dari pusat. Peserta vaksinasi booster kali ini langsung mendapat sertifikat vaksin. Dari Kota Banjarbaru, Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Pemirsa masih bersama kami dalam Habar Banjarmasin. Gasan pian yang hanyar bergabung, berikut Habar Banjarmasin utama hari ini. Dua pasien COVID-19 di Rumah Sakit Idaman Banjarbaru meninggal dunia. Belasan pasien COVID-19 di Rumah Sakit Idaman Banjarbaru probable Omikron. Kasus COVID-19 di Kota Banjarmasin kembali meningkat. Sudah ada 828 orang terkonfirmasi. Kasus COVID-19 di Kota Banjarmasin kembali meningkat dalam sepekan terakhir. Data Dinas Kesehatan tanggal 1 Februari lalu, warga yang terkonfirmasi berjumlah 178 orang. Sedangkan per 7 Februari telah mencapai 828 orang. 50 diantaranya dirawat di rumah sakit, 778 isolasi mandiri. Kadinkes Mahli Riyadi menduga dari ratusan warga yang terpapar virus corona, ada yang terinfeksi varian Omikron. Beliau menyampaikan bahwa dari 17 sampel yang dikirim ke Jakarta kemarin, sampai hari ini belum ada hasil yang konfirmasinya apakah positif Omikron atau tidak. Itu 2 jam yang lalu saya menghubungi Pak Sahrian Kabid P2P. Nah, sehingga apa yang disampaikan oleh Pak Wali tadi, ya, karena kita belum mendapatkan informasi yang pasti dari hasil pemeriksaan laboratorium, sehingga kita belum bisa memastikan apakah di Banjarmasin ini terdapat Omikron atau tidak. Tetapi sekali lagi, berdasarkan kajian analisis dari kurva penularan, memang indikasinya ke arah sana. Pemerintah akan menggencarkan vaksinasi
untuk menekan penyebaran COVID-19. Dari kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Hudael melaporkan. Sudah bertahun-tahun sengketa plasma kelapa sawit di Desa Antarjaya, Kecamatan Marabahan, Kabupaten Batola, belum juga beres. Lahan perkebunan plasma sawit milik petani itu dikelola KUD Jaya Utama bersama PT Agri Bumi Sentosa ABS sejak tahun 2010 lalu. Petani dengan pengelola telah melakukan mediasi berkali-kali namun tak kunjung menemukan titik terang. Petani pun mengambil alih perkebunan sejak beberapa bulan lalu. Mereka mengaku kecewa karena selama dikelola perusahaan, perkebunan tidak terawat sehingga ditumbuhi semak belukar. Selain itu hasil panennya dibagi untuk mereka juga tidak sesuai kontrak, yakni hanya Rp275.000 dalam 2 tahun. Karena merasa kecewa tuh, pengelolaan perusahaan tuh mulai awal ditanam tuh ada sudah diragu lahan di sini. Berpruning mulai tanah sampai ke panjang 4 meter ini lah. Ini hanya aja kami tuntung bersih. Hasilnya setiap tahun tuh ada jelas juga dari perusahaan. 2 tahun lah mengambil 275. 2 tahun? Iya 2 tahun. Kalau sebelumnya lahan ini lahan apa nih sebelum dijadikan lahan plasma? Lahan pertanian atau lahan perkebunan? Pertanian dulu. Pertanian lah. Iya dibuat plasma. Janjinya dulu untuk mana aja mensejahterakan masyarakat. Sekalinya pengurusnya sejahtera. Lahan kada dihargo, lawan hasil ishaunya kan kada sesuai. Habis itu lagi jalan, lawan burundulan banyak yang dibusukan itu yang memicu masyarakat memanen sendiri. Nah itu. Jadi sudah berapa lawas nih masyarakat? Sekitar 6 bulanan sudah nih. 6 bulanan sudah panen nih masyarakatnya. Tapi ini legalitasnya masyarakat pun masyarakat sendiri. Bukannya ampun yang lain, ini hak masyarakat sendiri yang dipanennya. Nah, jadi untuk sementara ini perkembangan lahan perkebunan itu setelah dikuasai oleh masyarakatnya sendiri seperti apa untuk saat ini? Nah, kalau saat ini kalau sudah dikelolanya itu bersih, artinya meningkat, hasilnya meningkat, lahannya kada terlalu lagi, sudah bersih semua dah, purningannya sudah bersih. Nah, jadi sesuai lawan dikehendaki oleh masyarakat, hasilnya meningkat. Nah, setelah dikelola petani, perkebunan plasma tidak tertutup semak belukar lagi. Mereka juga memanen sendiri kelapa sawit di perkebunan itu pada akhir pekan lalu. Dari Kabupaten Batola, Lutfi Darlan dan Ibrahim melaporkan. Pemerintahan Desa Kolam Kanan, Kecamatan Wanaraya, Kabupaten Batola, Selasa siang membagikan kapur dolomit untuk warganya. Tingkat keasaman tanah di desa ini sangat tinggi, yakni berkisar pH 4 hingga pH 3. Kondisi itu membuat tanaman di perkebunan banyak yang mati. Untuk itu kapur dolomit dibagikan agar dapat menetralkan keasaman tanah. Kepala Desa Endang Sudrajat mengatakan kapur dolomit dibeli dengan dana desa dan dibagikan gratis kepada seluruh warga. Sudah yang kesekian kali 4 atau 5 nggak tahu. Yang jelas bertahap untuk progres pengapuran lahan di Desa Kolam Kanan per 1 kakak 1 ton. Akan tapi ya bersabar lah karena progres ini kita laksanakan 3 tahun. Yang belum dapat tetap saya pastikan dapat, tapi bertahap pelan-pelan ya, step by step, karena nunggu dana desanya juga bertahap. Andai kata dana desanya sama Pak Jokowi dikasih langsung, ya kita kasih langsung semua, pelan-pelan lah. Jadi bertahap lah, per RT pun ya mungkin per rumah pelan-pelan lah. Jadi untuk sementara ini sudah ada berapa kakak yang dapat jatah? Sekitar kurang lebih 200-an kakak, karena target kita seluruh kakak kurang lebih 325 kakak itu dapat semua. Penyisiran tanah untuk tanaman sawit Pak ya. Kalau untuk pertanian Pak? Ya pertanian untuk yang lain ya untuk apa itu sayur-sayuran itu yang dia kalinya padi di sini agak kurang karena tanahnya yang terlalu dalam, rendah lah. Karena minggir, kendalanya kedalaman tanah itu waktu dulu kebakaran itu tanah. Oh, jadi sebagian besar sini lahan perkebunan aja Pak lah? Minggir bagian besar kebun ya, untuk kebun sawit, ada yang kebun jeruk, ya karet. Gitu.
Pembagian kapur dolomit dilakukan bertahap dengan target sesuai jumlah keluarga yakni 325. Beberapa bulan lalu sudah ada puluhan ton kapur yang dibagikan, sedangkan kali ini belasan ton. Dari Kabupaten Batola, Lutfi Darlan dan Ibrahim melaporkan. Pemirsa masih bersama kami dalam Habar Banjarmasin. Gasan pian yang hanyar bergabung, berikut Habar Banjarmasin utama hari ini. Dua pasien COVID-19 di Rumah Sakit Idaman Banjarbaru meninggal dunia. Belasan pasien COVID-19 di Rumah Sakit Idaman Banjarbaru probable Omikron. Kasus COVID-19 di Kota Banjarmasin kembali meningkat. Sudah ada 828 orang terkonfirmasi. Wartawan yang terdampak pandemi COVID-19 di Kota Banjarbaru diberi bantuan oleh pemerintah setempat. Bantuan berupa paket sembako diserahkan Wali Kota Aditya Mufti Arifin kepada sejumlah awak media Selasa siang. Salah satu wartawan, Fahmi, mengaku senang dan bersyukur mendapat perhatian pemerintah. Memberikan bingkisan untuk para jurnalis yang sangat berarti bagi kami, apalagi di masa COVID sekarang saat ini. Dan ini alhamdulillah akan kami bagikan juga kepada keluarga apa yang memerlukan. Harapannya seperti apa Pak Fahmi ke depannya? Ya, harapannya sih ya pertama kami mendoakan moga Pak Wali Kota selalu sehat, menjalankan tugas dengan baik, dan selalu perhatianlah kepada kami para jurnalis yang bertugas di Banjarbaru ini. Jadi ini adalah bentuk perhatian kami kepada awak media, terutama di Kota Banjarbaru, dan bekerja sama dengan pemerintah Kota Banjarbaru gitu, dalam rangka ikut mensejahterakan awak media. Jadi media sebagai mitra dari pemerintah, media sebagai mitra oleh masyarakat dalam menyampaikan informasi, yang mudah-mudahan ini bekerja secara maksimal dan bisa memberikan yang terbaik, berkontribusi, memberikan informasi kepada masyarakat dan juga kepada pemerintah. Kegiatan rutin setiap bulan, arahan dari Bapak Wali Kota, bahwasanya yang menjadi anggota PESROM itu sebanyak 24 orang, dan juga yang sudah bekerja sama dengan pemerintah Kota Banjarbaru. Gitu. Kalau ini Pak, rutinitas Pak ya dapatnya dari Pemkab Banjarbaru ya? Ya, setiap bulan. Kalau boleh tahu sudah berapa lama nih Pak berjalannya Pak? Baru dari awal tahun. Awal tahun ini. Selain diberi bantuan, wartawan juga diminta disiplin menerapkan protokol kesehatan. Sebagai pekerja yang aktif di lapangan, wartawan kerap bersentuhan langsung dengan banyak orang. Dari Kota Banjarbaru, Lutfi Darlan melaporkan. Hutan pinus di Kelurahan Mentaos, Kota Banjarbaru, jadi spot pernikahan. Akhir pekan lalu, pemerintah resmi mengizinkan objek wisata itu dijadikan spot pernikahan. Menurut Wali Kota Aditya Mufti Arifin, pernikahan outdoor atau luar ruangan dapat mencegah penularan COVID-19. Dan ini adalah salah satu bentuk dari kegiatan RT Mandiri, yang mana kita membuat salah satu destinasi
yang mana di dalamnya ini mengayomi atau bekerja sama dengan warga sekitar di lingkungan. Jadi misalnya ada perkawinan di sini, baik dari make up, terus juga dari pelaminan, sampai dengan makan minumnya juga disediakan oleh warga di lingkungan ini. Ada batasan tarif atau gimana Pak? Kalau batasan tarif tergantung dari customer atau klien yang akan menggunakan jasa di sini. Jadi kita tidak bisa mematok secara pasti berapa, tetapi tergantung dari permintaan atau order dari masyarakat. Acara pernikahan di hutan pinus harus melibatkan warga sekitar sebagai penyedia makanan, perias pengantin, dan penata pelaminan. Dari Kota Banjarbaru, Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Menjamurnya alat pancing ikan modern ternyata tidak menggusur keberadaan alat pancing tradisional. Alat pancing berbahan bambu ini tetap diminati oleh para pemancing di Kalimantan, dan usaha pembuatannya tetap berjalan dan cukup menjanjikan. Salah satu sentra pembuatan alat pancing tradisional ini terdapat di Kabupaten Batola, tepatnya di Desa Serapat Lama, Kecamatan Anjir Muara. Usaha pembuatan alat pancing di desa ini ditekuni oleh puluhan petani dan merupakan usaha yang dijalankan secara turun-temurun. Biasanya, para petani ini mulai membuat alat pancing tradisional di saat musim tanam padi usai. Cara pembuatan alat pancing tradisional berbahan bambu ini adalah petani terlebih dahulu menebang bambu yang berumur cukup tua dan berukuran yang sesuai dengan alat pancing. Proses pembuatannya cukup mudah. Bambu yang telah ditebang dibersihkan dari ranting dan daun-daun, kemudian dijemur selama 1 minggu. Bambu selanjutnya dipanaskan di atas api sambil diurut-urut menggunakan kain basah. Pada tahap ini ada teknik khusus yang harus dikuasai. Bila cara atau tekniknya salah, saat diluruskan sambil dibakar, bambu bisa patah atau hangus. Ada juga tekniknya usut-usutannya, nah emang ada yang bisa patah lainnya gitu nah. Atau ada pas di terlalu panas mungkin juga. Terlalu panas kan hangatnya. Harga alat pancing tradisional dari bambu ini berkisar antara Rp120.000 hingga Rp130.000 per ikat. Biasanya, tiap ikat berisi 50 batang. Per ikat. Dua partai ya hitungannya. Kalau satu ikatnya berapa, Bang? Satu ikat tuh kanannya bisa 130, bisa 125, 2.500 kanannya segila. Isinya 50 batang lah. 50 batang. Alat pancing tradisional dari desa Serapat Lama ini memiliki pembeli atau pemesan tetap, yakni para agen penjualan alat pancing tradisional di Kalimantan Selatan dan juga Kalimantan Tengah. Demikian laporan Muhammad Lutfi Darlan dari Batola.
2 pasien COVID-19 di Rumah Sakit Idaman Banjarbaru meninggal dunia. Belasan pasien COVID-19 di Rumah Sakit Idaman Banjarbaru probable Omikron. Kasus COVID-19 di Kota Banjarmasin kembali meningkat. Sudah ada 828 orang terkonfirmasi. Dua pasien COVID-19 di Rumah Sakit Daerah RSD Idaman Kota Banjarbaru meninggal dunia. Dikonfirmasi Selasa siang, pihak RSD membenarkan dua pasien berusia 32 dan 57 tahun meninggal pada Senin lalu. Mereka adalah warga Guntung Manggis dan Landasan Ulin yang menjalani perawatan sejak beberapa hari lalu. Dari hasil tes usap antigen, keduanya dipastikan positif COVID-19. Sedangkan hasil tes jenis virus probable Omikron. Selain itu, kedua pasien tersebut juga mengidap penyakit gagal ginjal dan stroke. Pak, infonya ada yang meninggal sudah, Pak? Ya, benar. Sampai hari kemarin itu sudah 2 orang yang meninggal dunia. Yang satu laki-laki umur 32 tahun dengan komorbid gagal ginjal yang kami ketahui juga statusnya belum vaksin karena memang belum diizinkan untuk vaksinasi. Kemudian yang satu lagi perempuan usia 57 tahun dengan stroke begitu. Jadi dua-duanya memang terkonfirmasi COVID-19. Keduanya belum pernah divaksin COVID-19 karena memiliki penyakit penyerta atau komorbid. Dari Kota Banjarbaru, Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Belasan pasien COVID-19 di Rumah Sakit Daerah RSD Idaman Kota Banjarbaru probable Omikron. Pasien di RSD Idaman yang masih dirawat berjumlah 18 orang. Mereka terkonfirmasi positif COVID-19 dari hasil tes usap antigen. Sedangkan hasil tes jenis virus mereka probable Omikron, sama seperti dua pasien yang meninggal pada Senin lalu. Terkait dengan pasien yang kita duga atau arahnya ke probable COVID atau suspek COVID, itu sampai hari ini, per hari ini tanggal 8 Februari sudah 18 orang yang kami rawat inap di sini, terbagi pada ruang isolasi bilatik dan ruang isolasi parkit. Jenis COVID-nya yang dideritanya apa sudah, Pak? Sementara ini memang dari hasil LHU yang dikirim dari pusat laboratoriumnya itu memang kata-katanya ada yang suspek, ada yang probable Omikron memang. Gitu. Cuma kita sementara ini memakai istilahnya ke arah probable Omikron atau ke konfirmasi COVID. Gitu. Masyarakat Kota Banjarbaru diminta waspada penularan Omikron dan diimbau disiplin menerapkan protokol kesehatan. Dari Kota Banjarbaru, Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Kejaksaan Negeri Kejari Kota Banjarbaru menggelar vaksinasi dosis ketiga atau booster untuk tenaga pelayan publik. Vaksinasi digelar di kantor Kejari kawasan Trikora Guntung Paikat Banjarbaru Selatan, Selasa pagi. Kegiatan diikuti ratusan tenaga pelayan publik dari Kejaksaan, Pengadilan, BPBD, Kesbang, Pol, dan Inspektorat. Kajari Andri Irawan mengatakan jumlah peserta mencapai lebih dari 250 orang karena ada sejumlah warga yang juga antusias mengikutinya.
Alhamdulillah hari ini yang kita targetkan 250, sepertinya lebih sudah 270 yang tercatat. Karena ada beberapa masyarakat juga yang antusias dari jam setengah 9 pagi tadi sudah datang ingin divaksin. Monggo silakan, ini kerjasama kita dengan Dinas Kesehatan dari Kota Banjarbaru. Dan alhamdulillah memang kegiatan ini didukung penuh oleh seluruh Forkopimda, hadir di sini Pak Dandim, Pak Wali Kota, ya kan, ada juga Ketua Pengadilan Militer. Jadi kami berharap kegiatan seperti ini dapat terus berlanjut, bukan hanya kepada para pelayanan publik, tapi juga kepada seluruh masyarakat. Kalau anggota Dewan sudah ya. Sudah Pak ya. Beberapa minggu bulan kemarin, awal Januari itu sudah ada vaksinasi massal di anggota DPRD, tepatnya di Aula Lingganan. Itu vaksin yang ketiga Pak? Ya. Tapi waktu itu saya agak terlambat karena lagi di luar, makanya pada hari ini bisa melaksanakan vaksin ketiga saya. Mudah-mudahan bisa dilaksanakan seluruh instansi di Banjarbaru. Akan melaksanakan percepatan booster atau tahap ketiga vaksinasi di Kota Banjarbaru, termasuk juga meningkatkan cakupan vaksinasi kepada lansia di Kota Banjarbaru. Jadi yang mana lansia sampai dengan saat ini masih di angka sekitar 65%. Insya Allah di akhir minggu atau 2 minggu kemudian kita akan menembus di angka 70% untuk lansia sesuai dengan instruksi dari pusat. Peserta vaksinasi booster kali ini langsung mendapat sertifikat vaksin. Dari Kota Banjarbaru, Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Ulun Zaldi Ariandi, lawan buhan redaksi mengucapkan selamat beraktivitas, sampai jumpa.